Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Ermelinda Taimenas dengan NIM 22011400068, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang hakikat karya ilmiah, karakteristik, macam-macam karya ilmiah, dan tujuan, serta manfaat penulisan karya ilmiah. Oke teman-teman, pada bagian yang pertama yaitu hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu produk ilmiah yang memuat dan mengkaji suatu masalah atau terhadap bidang ilmu tertentu oleh perseorangan atau kelompok dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian yang kedua yaitu karakteristik karya ilmiah. Nah, karakteristik karya ilmiah yang pertama adalah logis. Logis mengandung arti bahwa segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Karakteristik yang kedua yaitu sistematis, artinya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Bagian yang ketiga yaitu objektif, artinya segala keterangan dikemukakan menurut apa adanya. Yang berikut yang keempat, lengkap, memiliki arti bahwa segi-segi masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya. Pada bagian yang kelima yaitu lugas, artinya pembicaraan langsung kepada pokok permasalahan atau tidak bertele-tele. Bagian yang keenam yaitu saksama, maksudnya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan betapapun kecilnya. Bagian yang ketujuh, jelas, artinya segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Yang kedelapan yaitu empiris, yakni kebenarannya dapat diuji. Bagian yang kesembilan yaitu terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul temuan baru. Bagian yang ke-10 yaitu berlaku umum, yaitu semua simpulannya berlaku bagi semua populasinya. Karakteristik yang ke-11 yaitu penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Bagian yang terakhir yaitu bagian yang ke-12 yaitu tuntas, artinya permasalahan dikupas secara mendalam dengan selengkap-lengkapnya. Oke teman-teman, macam-macam karya ilmiah dibedakan berdasarkan isi atau materi yang ditulis, sistematika, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Berikut merupakan jenis-jenis karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Yang pertama yaitu laporan. Laporan adalah bentuk karya tulis ilmiah yang menyajikan fakta tentang suatu peristiwa atau kegiatan. Laporan merupakan cara berkomunikasi dari pihak satu ke pihak lainnya untuk menyampaikan informasi dari bawahan kepada atasan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab berdasarkan data atau fakta. Karya tulis ilmiah yang kedua yaitu artikel. Artikel adalah tulisan yang berisikan suatu pemikiran serta kajian pustaka dari hasil penelitian atau pengembangan proyek yang dituangkan ke dalam suatu jurnal atau buku yang berisikan artikel sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Yang ketiga adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Nah, karya ilmiah yang keempat yaitu pelajaran atau diktat. Buku pelajaran merupakan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan yang disusun dengan kajian teori dengan nilai kebenarannya. Jenis karya ilmiah yang kelima yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi berisi tentang bahasan atau permasalahan suatu fenomena dalam bidang tertentu secara sintetis dan sesuai kaidah yang berlaku. Karya ilmiah yang keenam yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri.
Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap satu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa program pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar magister atau S2. Nah, karya tulis ilmiah yang terakhir yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci. Kita masuk pada bagian yang terakhir yaitu manfaat penulisan karya ilmiah. Manfaat bagi mahasiswa yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui, memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karangan ilmiah dan unsur-unsurnya. Yang keempat, mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai tentang kajian kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam penulisan karangan ilmiah. Yang kelima, mahasiswa mengetahui, memahami tentang pembuatan skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal. Yang keenam, mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai cara dan menguasai menyajikan tabel, grafik, serta petunjuk pembuatan tabel. Setelah kita membahas manfaat, maka selesai sudah materi yang saya bahas pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. See you!